Banyak orang mengejar mujizat pada akhirnya rohani tetapi lelah. Keletihan rohani seringkali lahir bukan karena terlalu mengejar Tuhan, tapi karena belum menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ayo kita cross check hari ini. Ketika engkau beribadah, apa yang kau kejar hari ini? Kalau yang kau kejar hari ini adalah sesuatu yang bersifat fana, saya jamin engkau pasti akan rasa capek. Engkau akan rasa kosong, engkau akan rasa lelah. Bahwa hidupmu itu dipenuhi oleh Tuhan. Maka kejar Tuhan dan berikan dirimu ditangkap oleh Tuhan. Kalau engkau sudah mulai undur di dalam kehidupan intimmu bersama dengan Tuhan, hari ini bangun. Masalah terbesar dalam hidupmu itu bukan yang ada di permukaan tetapi dari hatimu. Kalau hatimu kuat, masalah sebesar apapun engkau pasti bisa lewati kok. Ketika engkau beribadah, apa yang kau kejar hari ini? Apa yang kau kejar? Apa yang kau kejar? Apa yang kau kejar? Shalom. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Mari kita masuki ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita tunduk kepala, mari kita bersatu hati dalam doa. Betapa kami berterima kasih kepadamu Tuhan atas segala kebaikan serta kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh datang memenuhi undangan-Mu pada sore hari ini untuk bersekutu dengan-Mu, bertemu dengan-Mu, bertatap muka dengan-Mu secara pribadi lepas pribadi. Dan kami Engkau beri kesempatan terlebih untuk menaikkan ucapan syukur kami di hadirat-Mu. Inilah persembahan hidup kami. Kami persembahkan segala hidup kami, jiwa dan raga kami semuanya ini hanya padamu semata karena kami sadar bahwa kami ini adalah milik-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah korban ucapan syukur kami. Layakkanlah kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami bawa hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku
pakailah hidupku sebagai alatku, seumur hidupku. Betapa hatimu, segala sembah puji hormat syukur kami naikkan kehadiratmu. Karena Engkau Allah yang rahimi dan rahmani, Allah yang senantiasa mengasihi kami. Inilah setiap persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku, seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku, seumur hidupku. Saya ucapkan tadi untuk bagi berdiri. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku, seumur hidupku, pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatku, seumur hidupku, pakailah hidupku ya Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatku, seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu Tuhan. Inilah hidup kami.
Engkaulah Allah kami, ku bersyukur hanya pada-Mu ya Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik. Engkau Allah yang Maha Dialah Allah yang rahimi dan rahmani, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dialah yang senantiasa menyertai engkau sepanjang hidupmu, baik suka maupun duka. Ingat segala kebaikan Dia, ingat segala apa yang Dia berikan kepadamu. Sembah Dia, berikan ucapan syukurmu untuk Dia. Oh Yesus, ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya. Kami mengucap syukur di hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau sangat baik. Hanya ini ya Tuhan persembahan kami yang kami naikkan di hadirat-Mu. Karena kami tahu dan kami sadar, kami telah Engkau beli ya Tuhan dengan darah. Dan jiwa raga ini hanyalah milik-Mu. Jiwa raga ini kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang,
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Seberapa banyak dari Bapak Ibu yang bersuka cita, lambaikan tanganmu. Beri salam kanan kiri Bapak Ibu, beri senyum yang terbaik. Karena kasih-Nya, Dia telah merubah ratap kita menjadi tarian. Amin Bapak Ibu. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukankan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Sekali lagi, Kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain Kabungku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Mari jemaat sendiri. Ku tak Mari sama-sama Bapak Ibu. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Jika engkau bersukacita pada sore hari ini, maka giranglah hatimu. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi disenyum kanan kiri Bapak Ibu. Oh, giranglah
Oh, giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Jemaat sendiri sekali lagi. Yang lebih kencang karena giranglah hati kita untuk memuji Tuhan. Amin. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar dia. Saya rindu Bapak Ibu untuk menggoyangkan tubuh Bapak Ibu. Biarlah hanya Tuhan sendiri yang menonton. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, iya, iya. Sekali lagi, ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh, giranglah, oh, giranglah, oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, giranglah hatiku ya Tuhan. Oh, giranglah, haleluya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dan melompat tempo, haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tempo, haleluya, haleluya. Janjilah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tempo, haleluya, haleluya. Mari lambaikan tangan di atas kepala kita. Haleluya, haleluya. Kalahkan musuh. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria.
Tuhan, harinya Tuhan. Capek Bapak Ibu? Terus? Lanjut. Tapi saya capek Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Canda ya Bapak Ibu. Kalau enggak canda, di antara kita tegang terus rasanya kok juga kurang baik. Benar ya Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah kerinduan setiap kami ya Tuhan. Biarlah Engkau ubah hati kami. Kami ingin seperti-Mu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Seputih salju, Haleluya Yesus. ubah hatiku Sikiara lama-lamu ya lama-lamu. seperti dirimu. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau pejunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku ubah hatiku seperti dirimu. Sekali lagi mari kita katakan, ubah hatiku. Inilah kerinduan setiap kami ya Tuhan para jemaat. seputih salju, Biarlah Engkau ubah hati kami seperti-Mu. ubah hatiku Biarlah kami boleh menjadi contoh bagi sekeliling kami ya Tuhan. seperti dirimu. Engkau pejunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Engkau pejunan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku tanah liat,
Bantu jadikan ini doaku, ubah hatiku. Saya persilahkan Bapak Puan. Salju, ubah hatiku, ubah hatiku, seperti dia. Lebih lagi katakan engkau pencipta, Engkau pencipta, siapakah kami bukan Bantu jadikan ini doaku, ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu, ubah hatiku seperti dirimu. Inilah kesadaran kami Tuhan, bahwa tidak ada yang sempurna dalam hidup kami. Kami bobrok, kami penuh dengan dosa, kami tidak sempurna. Sehingga kami datang di sore hari ini dengan kerendahan hati. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami adalah pribadi-pribadi yang siap untuk Engkau bentuk. Seputih seperti salju, Kau bersihkan segala dosa kami. Tuhan, hari ini kami tidak mau datang dengan hati yang tidak beres. Kami ampuni segala orang-orang yang bersalah kepada kami. Sebab ketika hati kami penuh dengan kepahitan, ketika hati kami penuh dengan amarah, maka itu akan menghambat firman untuk tertanam dalam hati kami. Oleh sebab itu, iblis, Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, dalam amarah kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu lepaskan pengampunan, kamu buka hati kami untuk dididik dan dibentuk oleh kebenaran firman. Sebab firman-Mu itu mengandung janji. Firman-Mu itu mengandung jalan keluar bagi setiap problem masalah kehidupan kami. Sehingga ketika kami pulang nanti, kami menjadi pribadi yang berbeda. Tuhan, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Hamba bukan siapa-siapa, tapi urapi dengan hikmat Allah. Kuduskan mulut lidah hamba. Sehingga setiap firman yang keluar dari mulut ini adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang mengubahkan. Sehingga kami dapat dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk menikmati firman-Mu di sore hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk tim Praise and Worship yang sudah boleh mengiring kita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Semuanya diberkati oleh pujian dan penyembahan. Amin. Yang diberkati oleh lambaikan tangannya. Yes, haleluya saudara. Baik, kita akan bersama-sama untuk menyiapkan hati kita, menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu yuk bersama-sama seperti biasa kita taruh tangan kita di dada. Ayo semuanya taruh tangan di dada, ikuti saya berkata-kata di sore hari ini. Hari ini saya mau mendengar suara Tuhan. Tuhan Yesus berbicaralah kepada saya. Amin. Sebab pertumbuhan iman disertai juga dengan kesadaran bahwa kita butuh suara Tuhan, saudara. Maka firman Tuhan di sore hari ini saya beri judul yaitu mengembang bersama Tuhan. Ya saudara, tadi pagi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang otot kerohanian, ya, otot rohani. Bahwa untuk memiliki otot rohani ternyata di dalam dunia roh itu sama seperti
dunia fisikal ya saudara ya, bahwa kita memiliki tubuh ini butuh asupan makanan, tubuh ini perlu dilatih, tubuh ini perlu istirahat. Jiwa pun ternyata juga demikian. Jiwa butuh makanan, jiwa juga butuh dilatih, jiwa juga butuh istirahat. Ternyata dalam rohani pun sama. Kerohanian butuh asupan makanan, nutrisi rohani. Juga dibutuhkan yang namanya latihan disiplin rohani. Dan juga yang ketiga yaitu adalah istirahat rohani saudara. Ya, maka tadi pagi untuk melatih otot-otot rohani kita, yang pertama kita membutuhkan nutrisi firman yang benar. Ya saudara, firman yang sehat. Apa ada toh Pak firman yang tidak sehat? Ya saudara, semua firman kan pasti sehat. Firman kan pasti benar. Yang tidak sehat tuh kita yang pilih-pilih. Ya saudara, seperti anak pilih-pilih makanan, pengennya yang manis, pengennya yang apa saudara? Yang enak, karena yang enak belum tentu sehat. Tadi pagi saya kasih ilustrasi, anak kecil itu kalau ditawarin es krim sama rawon, pilih mana? Pasti pilih es krim. Kalau bapak ibu saudara ditawarin es krim sama rawon, pilih mana? Nah, pinter yang dua-duanya saudara ya. Sebab es krim enak, rawon juga enak ya saudara. Tapi sebagai orang dewasa kita butuh makanan yang lebih kompleks. Sebab kita membutuhkan nutrisi untuk kita dapat bergerak. Ya. Nah ternyata di dalam kerohanian pun sama. Kita tidak boleh pilih-pilih firman. Pokoknya firman yang enak, firman yang berkat-berkat, firman yang mengandung janji itu yang saya mau. Tetapi firman yang memberikan teguran, firman yang membawa pertobatan kami tidak mau. Nah inilah yang membuat kehidupan kekristenan kita tidak sehat. Sebab kita pilih-pilih makanan firman Tuhan. Ya saudara, jadi hari ini kalau firmannya keras, amin. Kalau rasanya sakit ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, berarti ada yang salah di dalam hidup kita yang harus kita koreksi, yang harus di mana kita harus bertobat sehingga nanti firman itu justru membawa kita di dalam pertumbuhan. Yang kedua tadi pagi saya bawa bagaimana memiliki otot rohani adalah dengan melakukan disiplin rohani, latihan-latihan rohani. Dengan apa Pak? Dengan taat melakukan firman. Sebab pertumbuhan iman bukan didasarkan oleh karena pengetahuan kita terhadap firman. Hafal ayat, tahu bahasa asli, sekolah teologi. Itu tidak menjamin pertumbuhan iman. Sebab masalah gereja hari ini bukan karena umatnya itu tidak tahu banyak. Semuanya tahu banyak tetapi masalahnya tidak buat banyak. Tidak mau taat akan kebenaran firman. Ya saudara. Nah ini yang akan menjadi garis besar firman Tuhan di sore hari ini, yaitu di poin yang kedua ini saudara. Ya. Yang ketiga ternyata kita juga butuh istirahat rohani. Sebab sama seperti fisik yang tidak ada istirahatnya maka fisik akan jadi sakit. Ternyata rohani pun sama. Kebanyakan aktivitas rohani tanpa kita duduk diam dalam hadirat Tuhan, itu juga membawa dalam kelemahan iman, dalam kelemahan rohani. Jadi saudara sibuknya pelayanan tidak menentukan kekuatan kerohanianmu. Sekali lagi, kesibukan pelayananmu dalam gereja tidak menentukan kesehatan kerohanianmu. Tadi pagi saya berikan gambaran Elisa, ya saudara. Elia mendemonstrasikan kuasa Tuhan dengan mendatangkan api dari langit, memenggal 450 nabi Baal. Ini sebuah kemenangan yang luar biasa saudara. Tetapi setelah mengalami kemenangan, Elia justru mengalami frustasi, stres, depresi, ketakutan, kelelahan saudara. Tapi respon Tuhan itu baik. Tuhan gak langsung kasih tugas sama Elia. Ya, yang dilakukan Tuhan apa? Elia, bangun, makan, tidur. Besok datang lagi, Elia, bangun, kasih makan, disuruh tidur lagi. Ternyata di dalam Tuhan pun, dalam aktivitas pelayanan pun, kita butuh yang namanya untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan.
Jangan bangga ketika jam terbang pelayananmu makin tinggi. Oh dipanggil gereja sana, gereja sini. Oh dapat, wah rasanya, jam terbang saya naik. Berarti saya sudah mulai terkenal. Tetapi di dalamnya Anda kering, saudara. Nah ini yang menjadi problem. Makanya terus kita harus belajar. Untuk yang pertama tadi nutrisi rohani, disiplin rohani. Dan yang ketiga adalah istirahat rohani, duduk diam dalam hadirat Tuhan. Itu tadi pagi. Dan sore hari ini setelah kita memiliki otot-otot rohani, maka kita siap untuk mengembang bersama dengan Tuhan. Siapa yang disiap untuk mengembang bersama dengan Tuhan boleh angkat tangannya. Wah Pak saya sudah mengembang Pak. Ya, ini perut sudah gak seperti dulu. Mengembang ke kanan, ke kiri, ke depan saudara. Tapi hari ini kita tidak mengembang secara fisik ya. Tetapi kita mengembang secara rohani saudara. Manusia itu tidak pernah diciptakan jalan di tempat. Manusia tidak pernah diciptakan stagnan, saudara. Ternyata manusia itu sejak awal diciptakan diberi mandat untuk berkembang. Maka firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 15, yuk kita buka dalam Kejadian 2 ayat 15. Kita lihat dulu dalam kitab Kejadian. Ternyata Allah menciptakan manusia itu untuk mengembang, saudara. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah, boleh? Kejadian 2 ayat 15 saya akan bacakan saja. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk apa saudara? Mengusahakan dan memelihara taman itu saudara. Pertanyaan saya, ketika Allah ciptakan taman Eden sudah sempurna belum? Sudah sempurna belum? Sudah. Taman Eden sudah sempurna sebab ketika Allah ciptakan, Allah katakan semuanya itu baik. Sudah sempurna. Pertanyaannya selanjutnya adalah kalau Taman Eden sudah sempurna perlu diusahakan enggak? Enggak perlu. Dipelihara iya. Tapi diusahakan enggak perlu saudara. Kata diusahakan di sini menggunakan kata bahasa Ibrani yaitu abad yang berarti bekerja, melayani, mengolah sesuatu menjadi lebih baik. Ternyata saudara, Allah menciptakan manusia untuk membawa dari yang baik menjadi lebih baik. Wow, luar biasa. Ternyata manusia memiliki kemampuan untuk membuat yang baik menjadi lebih baik. Jadi manusia itu diciptakan dengan kemampuan untuk mengelola, mengembangkan dan meningkatkan. Ini adalah kemampuan yang diberikan Allah kepada manusia. Tapi pertanyaannya hari ini, ayo jujur, hidup kita mengalami peningkatan atau penurunan? Hidup kita mengalami pengembangan atau penyusutan? Saudara, padahal janji Tuhan kan baik. Ya jawabannya cuma satu saudara. Semuanya itu karena dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mulai menguasai bumi namun tidak dibawa ke dalam hal yang baik. Tapi justru merusakkan apa yang Tuhan telah buat saudara. Makanya kalau kita lihat hari ini ya, bumi semakin buruk. Ya, Alkitab sampai lapisan ozon sudah semakin tipis saudara. Ya, radiasi matahari sudah tidak sehat bagi manusia hari ini. Karena apa? Ya karena alam yang sudah dirusakkan. Manusia menguasai alam untuk mengeksploitasi alam saudara. Ya, jadi ternyata itu semua karena apa? Karena dosa. Sehingga hari ini yuk kita belajar bersama-sama. Bagaimana kita dapat mengembangkan kembali setiap identitas kita nih loh, rencana Tuhan yang semula dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan ciptakan kita dengan kemampuan untuk mengelola, mengembangkan dan meningkatkan. Dan kita akan belajar bersama-sama. Bagaimana Pak untuk kita mengembang bersama dengan Tuhan. Ayo kita buka ayat utama kita, pokok pembicaraan kita di sore hari ini. Dalam Yesaya 54 ayat 2 sampai 4. Yesaya 54 ayat 2 sampai 4. Yesaya 54 ayat 2 sampai 4. Anda bisa baca di depan. Terima kasih multimedia sudah disiapkan. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara menyimak. Lapangkanlah tempat kemahmu
dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Amin, saudara. Siapa yang percaya bahwa Tuhan akan mengembangkan dan memancangkan tokoh kehidupan kita, boleh angkat tangannya, saudara, lambaikan tangan, katakan amin. Yes, saudara. Ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Yesaya 54 ayat 2 sampai 4 ini. Saudara, Yesaya 54 itu memiliki latar belakang penulisan. Yaitu Yesaya menuliskan pasal ini karena apa? Karena ditujukan kepada bangsa Israel yang pada waktu itu baru saja keluar dari pembuangan. Ya. Jadi ini bangsa yang baru keluar dari pembuangan, ini bangsa yang statusnya budak, saudara. Bangsa yang hancur secara identitas, yang dulu dibentuk menjadi umat pilihan Allah, tetapi dibuang ke bangsa yang kafir, tetapi Allah lepaskan kembali, saudara. Hancur secara identitas. Bangsa yang merasa kecil, malu, dan tidak layak. Secara realita, mereka berpikir bahwa mereka itu orang gagal. Secara realita, mereka berpikir bahwa mereka itu lemah. Mereka tidak punya kapasitas, saudara. Padahal Tuhan di ayat 2 sampai 4 tadi, bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan tuh seakan-akan ngomong kepada bangsa Israel begini, aku tahu kamu baru keluar dari perbudakan. Itu pun karena kesalahanmu. Tapi karena kebaikanku hari ini aku melepaskan kamu dari pembuangan. Kamu kembali. Dan Tuhan ngomong kepada Yesaya, sampaikan janjiku kepada orang-orang Israel. Yang saat ini mereka lemah, yang saat ini mereka kehilangan identitas. Dengan firman yang tadi kita baca, pancangkanlah, lebarkanlah kemahmu. Pancangkanlah kemahmu dengan pancang yang kokoh patok-patokmu. Sebab engkau, Tuhan akan buat engkau melebar ke kanan dan ke kiri, mengembang. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Jangan takut, kurang apa saudara Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel yang bebal, Tuhan tetap memberikan janjinya kepadanya. Artinya pasal 54 ini begini loh saudara. Janji Tuhan itu tidak melihat keadaanmu hari ini. Kalau Tuhan sudah berfirman, itu firman itu pasti ya dan amin. Meskipun hari ini engkau lagi terpuruk, hidupmu lagi hancur-hancurnya, engkau lagi di titik di dalam keberdosaanmu. Di dalam keberdosaanmu saja janji Tuhan itu tetap diberikan atas hidupmu. Karena itu besarnya cintanya Tuhan sama kita loh saudara. Maka bagi saya sebuah kebodohan. Kalau ada orang yang menjual Tuhannya hanya untuk memperoleh apa yang ditawarkan oleh dunia. Saudara, kita patut bersyukur bahwa janji Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan kita hari ini. Katakan janji Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaanku. Amin. Ya saudara. Seperti halnya bangsa Israel. Tapi kalau kita lihat di ayat 54. Semuanya ini berisi tentang perintah. Betul atau tidak? Ya. Lapangkanlah tempat kemahmu. Jangan takut. Jangan hemat. Saudara. Pancangkanlah. Artinya apa? Saudara. Janji Tuhan tidak akan pernah bisa terjadi tanpa sebuah ketaatan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Sekali lagi saudara, janji Tuhan tidak akan pernah bisa tergenapi atau terjadi tanpa sebuah ketaatan. Kita kembali ke tema bulan ini, kita bicara tentang ketaatan saudara. Siapa yang di sini ingin menerima janji Tuhan? Boleh angkat tangan. Tidak apa-apa ya sering-sering angkat tangan saudara. Sebab ketika saya ajak Anda angkat tangan ini jarang tidurnya gitu loh saudara ya. Jarang ngantuknya. Ya, semua pasti ingin menerima janji Tuhan.
Tapi yang menjadi persoalan adalah kita nih pengennya instan. Ya, kita enggak buat apa-apa tiba-tiba janji tergenapi gitu aja saudara. Enggak ada ceritanya. Ini janji Tuhan turun kepada bangsa Israel akan mengembangkan mereka. Tetapi juga diperintahkan untuk mereka lakukan sesuatu. Artinya tanpa sebuah ketaatan kita kepada perintah Tuhan, maka janji Tuhan tidak akan bisa tergenapi dalam hidup ini. Sebab Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang memaksakan kehendaknya kepada kita, saudara. Makanya kita akan belajar bersama-sama. Ternyata ada musuh terbesar untuk Tuhan tidak dapat mengembangkan janjinya dalam kehidupan kita. Kita akan lihat bersama-sama. Musuh terbesar itu apa? Yang pertama, ya, kalau tadi janjinya itu bisa tergenapi oleh karena ketaatan, jadi musuh terbesar Tuhan untuk tidak dapat mengembangkan kehidupan kita. Yang pertama adalah ketaatan yang setengah. Katakan setengah. Ya, saudara. Coba kita lihat ayat yang kedua. Kembali dalam Yesaya 54 ayat yang kedua. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda-tenda kediamanmu. Janganlah menghematnya. Jadi yang pertama saudara, jangan menghemat yaitu adalah casak. Katakan casak. Casak itu dapat diartikan demikian. Menahan sesuatu yang seharusnya diberikan. Menyimpan untuk dirinya sendiri. Tidak menyerahkan sepenuhnya. Saudara, ketaatan yang setengah-setengah itu adalah ketaatan di mana kita melangkah tetapi kita tidak taat sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu adalah hal yang paling banyak dilakukan oleh orang Kristen. Ya. Kalau orang di luar tidak taat sekalian gitu loh saudara. Tapi banyak orang-orang dalam gereja taat tapi setengah-setengah. Mereka berhemat, artinya apa? Tidak berani all out sama Tuhan. Dan banyak orang Kristen hidup seperti ini. Ikut Tuhan, tapi masih jaga perasaan. Ya, percaya sama Tuhan, tapi kalau nyinggung nggak gereja-gerejaan. Ya, melayani, tapi masih hitung untung rugi. Kalau melayani ada untungnya enggak? Kalau rugi nggak mau saya melayani. Apalagi taat, tapi hanya sebatas rasa nyaman. Kalau ketaatan ini sudah menjadi rugi, sorry. Yang ini enggak dulu ya Tuhan ya. Yang ini aja dulu. Yang penting kan saya ke gereja. Ya. Yang penting kan saya tetap baca firman. Tapi kalau untuk mengampuni, kalau untuk menabur, kalau untuk mengucap syukur dalam segala hal, nanti dululah Tuhan. Yang penting kan saya ke gereja. Nah ini banyak saudara. Kalau boleh jujur, ayo lihat diri sendiri. Masih seperti itu enggak? Atau cuma saya saja? Ya saudara, kita belajar dari sebuah peristiwa yang terjadi pada waktu awal mula gereja awal-awal saudara. Ya, gereja mula-mula. Yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 5, peristiwa tentang Ananias dan Safira. Ya semua tahu ya Ananias Safira, yang gak tahu saya ceritakan. Jadi Ananias Safira ini saudara, jadi dulu jemaat mula-mula itu adalah jemaat-jemaat yang luar biasa. Mereka itu bisa menjual seluruh hartanya dan membagikan kepada orang-orang miskin, dipersembahkan kepada gereja. Dan itu menjadi budaya pada waktu itu. Nah ada sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Ketika mereka lihat gaya hidup gereja mula-mula, mereka rela jual tanahnya, mereka rela jual rumahnya untuk dipersembahkan. Mereka kan merasa, bukan merasa iman saudara, mereka merasa kok mereka lakukan kok kita nggak lakukan gitu loh ya saudara ya. Maka mereka merasa gengsi gitu saudara. Akhirnya apa? Mereka juga melakukan hal yang sama. Seperti apa yang orang-orang lakukan. Mereka jual tanah mereka saudara. Tetapi ketika tanahnya terjual, Ananias dan Safira justru mereka-rekakan hal yang gak benar.
Yaitu katakanlah apa? Kita kasih setengah ya sama gereja. Tapi nanti kita ngakunya ngasihnya penuh. Begitu saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Oke, sepakat. Ya, Ananias suaminya datang di hadapan Petrus. Dan Ananias mengatakan, Guru, ini aku persembahkan seluruh hasil tanahku. Begitu saudara. Lalu Petrus ngomong, benar ini seluruh hasil tanahmu. Betul ini seluruh hasil tanahku. Karena kamu telah mendukakan Roh Kudus. Maka mati. Apa yang terjadi? Ananias langsung mati saudara pada waktu itu. Dipanggil istrinya masuk. Jadi suaminya digotong dia nggak tahu saudara. Istrinya masuk. Petrus tanya lagi, benar ini adalah seluruh hasil penjualan tanahmu. Betul, karena engkau telah mendukai Roh Kudus. Mati, brak, mati saudara. Itu adalah sebuah kejadian yang mungkin gak enak gitu ya. Seakan-akan Tuhan itu mata duitan. Saudara jangan salah melihat ayat ini. Tuhan tidak melihat seberapa banyak yang diberikan kepada Ananias dan Safira. Bukan karena Ananias Safira memberikan setengahnya, bukan. Tetapi mereka berusaha menipu Tuhan. Untuk mencari nama baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Oh ini loh saya juga berikan seluruh hasil penjualan tanah. Padahal mereka mencari keuntungan. Kalau mereka jujur, guru, ya karena para murid sudah jadi guru pada waktu itu saudara. Ya, guru, ini adalah setengah hasil penjualan tanah. Saya yakin mereka gak akan mati. Kalaupun mereka kasih 1/4 hasil penjualan tanah, Tuhan tetap terima kok. Tapi lihat, kenapa mereka pada akhirnya mati? Mereka taat tetapi setengah-setengah sebab ketaatan mereka untuk mencari nama baik. Banyak orang taat ke gereja bukan karena cinta sama Tuhan, tapi supaya dilihat orang, oh dia Kristen. Sebab kalau enggak ke gereja, tapi KTP-nya Kristen, bukan Kristen. Supaya saya ini rodok Kristen, ya saudara, maka saya harus ke gereja. Nah, banyak seperti itu, saudara. Tapi di sini enggak ada. Amin. Ya, Tuhan tidak bisa memperluas hidup yang masih kita tahan-tahan. Karena pengembangan Tuhan selalu membutuhkan ruang kosong untuk kita serahkan kepada Tuhan. Tapi kebanyakan kita ini menahan, membatasi Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Betul atau tidak saudara? Tuhan, kalau untuk pelayanan Tuhan boleh campur tangan deh. Tapi kalau untuk kerjaan, jangan ikut campur tangan dulu ya Tuhan. Sebab saya masih curang, saya masih nilep uang orang gitu saudara. Enggak apa-apa ya, tapi nanti tiap minggu saya minta ampun kok sama Tuhan. Saudara, karena banyak hari-hari ini orang itu cuci uang secara rohani saudara. Ya, cuci uang secara rohani. Mereka korupsi besar-besaran, betul ya saudara ya. Korupsinya sekali, ya ini loh. Susahnya kalau kita menghitung kebaikan tuh dari apa saudara ya. Istilahnya itu amal saleh. Itu yang susah saudara. Amalnya 2 ya. Misalkan begini saudara. Dosanya 1, amalnya 3, masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Ya saudara, dosanya 1, amalnya 3. Ini prinsip rusak yang merusak otak saudara. Makanya banyak orang begini, korupsi 5M jadi dosanya berapa? 1, karena mencurinya berapa kali? 1 kali saudara. Tapi setelah korupsi 5M, terus uangnya diapakan saudara? Oh sumbang untuk pembangunan gereja, untuk anak yatim piatu gitu ya saudara. Untuk apa lagi? Ya untuk bakti sosial bantu orang saudara. Dosanya 1, kebaikannya 3. Masuk surga atau masuk neraka? Ini loh yang saya maksudkan cuci uang secara rohani itu gitu saudara. Untuk menghapus rasa berdosa maka dia buat kebaikan. Padahal tidak seperti itu, ini ketaatan yang hina di hadapan Tuhan. Ya saudara, makanya ayo kita serahkan sama Tuhan.
Ekspansi itu terjadi ketika kita berikan total kepada Tuhan. Yohanes 10 ayat 10, ayo kita buka bersama-sama. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 kita baca bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Mencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Saudara, arti kata limpah itu apa? Tumpah-tumpah, meluber. Saudara, artinya berkat Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah tahan-tahan. Amin. Tuhan berikan itu melimpah. Cuma yang menjadi persoalan adalah seberapa banyak kita tidak mampu menampung berkat Tuhan. Itu tergantung wadah yang kita miliki. Kesiapan hidupmu, kapasitas hatimu, itu yang menentukan berkat Tuhan besar atau kecil terjadi dalam kehidupan kita. Artinya gini, kalau hidupmu saja belum rela untuk dapat jadi berkat bagi orang lain, maka saya mau katakan berkat Tuhan dalam hidupmu sempit. Kenapa? Karena engkau masih belum bisa dipercayakan berkat Tuhan. Karena berkat itu macet. Tapi kalau dalam hidupmu engkau bisa memberi, engkau bisa total, apa yang Tuhan berkati dalam hidupmu engkau berikan kembali kepada Tuhan. Engkau banyak melayani orang-orang, memberkati orang-orang. Artinya wadahmu besar dan saya mau katakan berkat dalam hidupmu dilimpahkan atas. Berkat atas Tuhan dilimpahkan atas hidupmu. Itu tergantung wadah kita dan kesiapan hati kita. Maka hari ini coba, kalau engkau ingin mengembang bersama dengan Tuhan, seberapa banyak yang sudah engkau beri untuk Tuhan? Saya sering kali katakan begini saudara, Tuhan itu tidak pernah minta banyak. Tuhan cuma minta satu, tapi semuanya. Sekali lagi saudara, Tuhan tidak pernah minta banyak. Tuhan cuma minta satu, yaitu apa saudara? Semuanya. Tuhan itu gak ribet, kita yang ribet. Kenapa kita ribet? Ya tadi, karena Tuhan minta semuanya tapi kita kasih setengah-setengah sama Tuhan. Kita pilih-pilih mana yang Tuhan boleh campur tangan, mana yang Tuhan gak boleh campur tangan. Makanya gak bisa hidup kita diberkati karena kita seperti itu. Sudah kalau datanglah dengan ketulusan hati. Tidak perlu memiliki motivasi lain. Kalau kita layani yang terbaik. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau engkau ibadah total ikut Tuhan. Menyembah Tuhan total, tidak usah setengah-setengah. Maka saya katakan kepada perempuan-perempuan, kalau ke gereja itu tidak usah make up tebel-tebel. Saudara. Karena ketika engkau datang ke gereja make up tebel-tebel, apalagi waktu nyembah terus nangis saudara. Pasti pikiranmu ke eyeliner, blush on, saudara. Ditahan-tahan, aduh eyelinerku. Blush onku luntur, aduh jangan nangis saudara. Katanya kau setengah-setengah menyembah Tuhan. Ya saudara, Tuhan gak lihat wajahmu tapi Tuhan lihat hatimu. Ketika hatimu cantik kau datang dalam kekudusan. Oh saudara, meskipun eyelinermu, blush onmu luntur, bagi Tuhan ini yang tercantik. Amin saudara. Karena kau datang dengan total ikut Tuhan. Maka ikut Tuhan, nyembah Tuhan, memuji Tuhan itu jangan setengah-setengah. Ya kan, nyanyi cuma gini-gini doang. Ini saudara. Apa ini? Tuhan berikan semuanya bagi kita. Tapi kita memuji Tuhan setengah-setengah. Nyembah Tuhan setengah-setengah. Kalau engkau muji Tuhan, berikan tepuk tangan. Tepuk tangannya maksimal. Kalau engkau mau angkat tangannya maksimal. Ngomong, angkat tanganmu. Belum tambah lagi ngantuk, betul ya saudara, gini saudara. Aduh. Terus kalau doa inginnya diberkati Tuhan. Kalau mau mati masuk surga. Surga yang mana model begini saudara? Surga blok C. Ya saudara enggak bisa. Maka hari ini besok Minggu. Kita harus memuji Tuhan dengan maksimal. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Ini aja tepuk tangannya setengah-setengah. Berikan yang lebih lagi. Seorang haleluya.
Yes, itu dong. Ya, jangan setengah-setengah memuji Tuhan. Jangan setengah-setengah ibadah. Ya, jangan setengah-setengah memiliki ketaatan sama Tuhan. Yang kedua, yang menghambat kita untuk tidak mengalami mengembang bersama dengan Tuhan adalah yang kedua. Ketaatan tanpa iman. Yuk kita lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat, janganlah takut. Ya. Jadi yang kedua, ketaatan tanpa iman. Kata jangan takut di sini menggunakan kata yare dalam bahasa Ibrani, yaitu adalah takut kehilangan, takut masa depan, takut gagal, saudara. Ini ketakutan yang dialami oleh banyak orang. Karena kita secara manusia kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Kita terbatas. Maka orang itu muncul dalam keraguan, muncul kekhawatiran, saudara. Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di hari depan. Dan inilah yang membuat kita taat, tetapi tadi kita taat tanpa iman. Kita taat tapi ragu-ragu. Saudara, ketakutan bukan hanya emosi. Ketakutan adalah indikator bahwa kita lebih percaya pada keadaan daripada Tuhan. Dan jangan sangka bahwa ketakutan itu hanya perasaan biasa. Saudara, 1 Yohanes berkata penakut itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saudara, dengarkan saya, hai. Ketika engkau hidupmu diliputi dengan ketakutan, engkau tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi hari ini yang masih takut ke kamar mandi bertobat. Yang takut masih lewat kuburan bertobat. Ya saudara, takut masa depan bertobat. Takut besok gimana pekerjaan saya, bagaimana anak saya, bagaimana hidup saya, bertobat. Sebab penakut tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Sebab ketakutan bukan hanya masalah perasaan. Ketakutan sebagai tanda bahwa kita lebih percaya keadaan daripada Tuhan. Dan ini contohnya di dalam Bilangan. Bagaimana pengintai, 12 pengintai saudara. Anda masih ingat cerita ini? 10 pengintai ya. 10 pengintai dikirim untuk mengintai tanah Kanaan. 12 ya, sudah 12 pengintai dikirimkan ke dalam tanah Kanaan, saudara. 10 pengintai kembali. Dan mohon maaf, 12 pengintai kembali. Mereka melihat tanah yang sama. Mereka melihat raksasa yang sama. Mereka melihat dan menerima janji yang sama. Tapi hasilnya beda. Yang 10 merasa minder sebab yang dihadapi adalah raksasa. Tetapi 2 orang Yosua dan Kaleb dengan penuh iman berkata, kita tetap maju sebab yang menyertai kita jauh lebih besar dibandingkan raksasa-raksasa yang ada di depan. Artinya demikian saudara, 10 pengintai hanya melihat diri mereka sendiri. 10 pengintai hanya melihat kapasitas mereka. Tapi 2 pengintai Yosua dan Kaleb melihat siapa Tuhan yang menyertai dia. Ini adalah ketaatan dengan iman, saudara. Banyak orang taat tetapi ragu. Karena mereka berusaha menafsirkan realitas dengan hati yang berbeda. Ketakutan tidak hanya menghentikan langkah, tetapi mengecilkan masa depan yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Ini hati-hati, saudara. Jangan pernah mewajarkan ketakutan dalam hidupmu. Orang takut karena mereka sudah kehilangan alasan, saudara. Ya, oke, saya berikan contoh seperti ini. Orang takut kehilangan alasan itu seperti apa toh Pak? Kalau Anda punya utang 1 juta, ya Anda punya utang 1 juta, tapi saldomu, ya saudara, sorry, saya balik. Kalau Anda punya utang 100 juta, tapi saldomu 1 M. Pertanyaan saya, engkau takut gak? Kenapa? Karena engkau punya alasan bahwa aku
Mana? 100 juta, semua sepakat. Tapi kenapa yang 100 juta lebih tidak takut dibandingkan yang 100 ribu? Karena yang 100 juta punya alasan. Artinya gini loh saudara, ketakutan terhadap masalahmu itu bukan seberapa besar atau kecil masalah dalam hidupmu. Dengerin saya, bukan seberapa besar atau kecil masalah di dalam hidupmu yang membuat engkau takut untuk menghadapi itu. Tapi apakah engkau punya alasan untuk berani menghadapi itu atau tidak? Kalau hari ini engkau yakin dan percaya bahwa engkau punya Tuhan yang besar. Engkau yakin bahwa engkau punya Tuhan yang berkuasa langit dan bumi. Engkau yakin bahwa Tuhanmu itu hidup. Maka sebesar apapun masalahmu, engkau gak akan pernah takut. Tapi masalah boleh kecil, tapi kalau engkau tidak percaya bahwa Tuhanmu hidup, maka masalah itu akan menjadi besar dalam hidupnya. Maka hari ini gampang kok. Engkau kuat menghadapi hidup ini, tergantung imanmu hari ini. Tergantung iman. Dan kita boleh sepakat bersama-sama iman timbul dari apa saudara? Pendengaran akan firman Kristus. Jadi hari ini ketika engkau dengar firman Tuhan, ini menguatkan imanmu, kerohanianmu saudara. Untuk engkau apa? Bisa berani maju berperang. Melawan setiap masalah-masalah yang ada di depanmu. Oke, kita buka bersama-sama tentang senjata rohani. Ya Yakobus kalau nggak salah ya, perlengkapan senjata Allah itu. Efesus ya. Ayo kita buka Efesus pasal 6. Ayo. Efesus pasal 6. Oke, ayat yang ke-10 sampai 12. Dan selanjutnya ya saudara. Efesus pasal 6 ayat 10 dan selanjutnya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan apa saudara? Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan apa saudara? Kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, kalau Anda punya perlengkapan senjata dalam hidupmu, kalau hari ini Anda punya rompi anti peluru, Anda punya kacamata anti peluru, helm yang kuat, Anda punya AK berapa itu? AK-47 saudara di tangan Anda, ngadepin preman, menurut Anda takut gak? Enggak saudara, sebab Anda memiliki perlengkapan yang begitu kuat. Artinya ketika kita menghadapi sebuah lawan tapi perlengkapan kita kuat, perlengkapan kita lengkap, kita enggak perlu takut. Tapi coba saudara, sebelum mengenakan perlengkapan ini, jangan salah. Coba lihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 di awal tadi. Yuk kita baca bersama-sama. Ayo Efesus 6 ayat 10. Akhirnya 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Stop sampai sini. Saudara, perlengkapan senjata Allah itu bisa digunakan ketika kita sudah kuat. Katakan amin. Ketika otot-otot rohani kita kuat, maka perlengkapan senjata itu menjadi pelindung bagi kita. Tanpa kekuatan roh, maka perlengkapan senjata rohani akan menjadi hambatan bagi kita. Contohnya seperti Daud. Ya, Daud ketika melawan Goliat, Daud masih kecil saudara. Ketika dia mau maju
berperang melawan Goliat, Saul ngomong apa saudara? Oke, kalau kamu maju berperang, maju. Tetapi kamu tak kasih perlengkapan senjata. Apa yang terjadi saudara? Alkitab tulis pakaian perlengkapan Saul kebesaran. Kenapa kebesaran? Saudara, Saul itu orang paling tinggi di Israel. Daud masih muda. Anda bisa bayangkan saudara, kalau Daud pakai rompinya itu satu pinggang, maka Daud pakai rompi Saul, rompinya turun ke lutut. Bukannya menang, malah jadi hambatan. Anda bisa bayangkan kalau Daud pakai rompi Saul maju ke medan perang. Saudara, bawa pedangnya Saul, saya yakin Daud justru mati di medan perang, saudara. Sama dengan perlengkapan rohani tadi. Perlengkapan rohani bisa melindungi kita. Tapi bukan perlengkapannya. Tapi tadi katakan, yang awal adalah kita harus kuat terlebih dahulu. Kita harus berani terlebih dahulu. Kita harus punya iman. Iman yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga ketika kita memakai perlengkapan senjata rohani. Disitulah kita semakin berani dalam menghadapi masalah. Yang saat ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya saudara, jadi iman itu penting. Iman itu penting. Iman bukan hanya sekedar percaya. Iman bagaimana kita memandang Tuhan dengan benar. Ya, jadi kalau doa orang yang punya iman itu bukan gini, dengerin saya ya. Kita berdoa punya iman itu bukan begini saudara. Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Berikan aku jodoh Tuhan. Sudah 20 tahun aku gak punya jodoh Tuhan. Ya. Atau kita doa Tuhan kasihanilah aku sembuhkan sakitku. Itu doa yang bukan punya iman saudara. Itu doa ratapan. Ya. Orang yang punya iman doanya begini, dengerin saya. Makanya doanya harus diubah. Orang yang punya iman doanya begini, Tuhan aku tahu hari ini aku sakit. Tapi aku percaya bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan. Dan hari ini tangan Tuhan menjamahku dan hari ini aku sembuh. Iman adalah cara pandang yang benar tentang Tuhan. Artinya ketika engkau berdoa, katakan siapa Tuhanmu. Ketika hari ini bisnismu macet, doamu jangan Tuhan kenapa bisnisku macet, jangan. Ketika bisnismu macet, bisnismu sepi, doanya begini, Tuhan aku percaya bahwa bisnisnya adalah bisnis miliknya Tuhan. Dan kalau Tuhan berkata aku akan memberkati, maka berkat itu akan tercurah. Hari ini aku percaya berkatmu tercurah atas bisnisku. Itu doa yang punya iman. Hari ini jangan apa-apa datang ke sama pendeta. Sebab kita punya iman yang sama, katakan amin. Ketika kau sakit tumpangin tangan, Tuhan aku punya Tuhan yang sama dengan Tuhannya Pak Buar. Kalau Tuhannya Pak Buar mampu menyembuhkan, maka Tuhanku yang mampu juga menyembuhkan aku. Itu doa yang punya iman. Saudara. Ya. Jadi ayo bersama-sama taat di dalam iman. Jangan taat tapi ragu-ragu. Ya. Bener gak yo, bener gak yo. Gitu saudara. Jangan. Ketaatan itu harus disertai dengan iman. Yang ketiga, terakhir. Ketaatan tanpa hati yang benar. Itu yang menghambat mengembangnya kita dengan Tuhan. Ya. Ayo kita lihat kembali di ayat yang keempat. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sikap hati yang benar ada dikatakan jangan malu saudara. Orang yang malu berarti ada yang tidak beres di dalam hatinya. Ya, artinya begini saudara. Jangan malu di sini memiliki bahasa asli. Itu terjemahnya adalah orang yang belum beres di masa lalunya. Orang yang masih punya aib di masa lalunya. Itu orang yang malu. Orang yang belum beres di masa lalunya. Maka orang itu, maka pada akhirnya hatinya itu tidak akan pernah beres di hadapan Tuhan. Dan ketaatan, saudara, persoalan utama tidak mengalami pengembangan bukanlah sebuah kemampuan, tetapi persoalan utama seseorang tidak mengalami pengembangan adalah masalah hati. Masalah apa saudara? Hati. Ini berbicara tentang identitas yang rusak.
dan hati yang tidak selaras dengan hatinya Tuhan. Oke, saya akan berikan contoh. Langsung saja contoh yaitu Musa, saudara. Bilangan 20 ayat 11 sampai 12. Yuk. Bilangan 20 ayat 11 sampai 12. Ini adalah cerita Musa di mana pada waktu itu bangsa Israel bersungut-sungut minta air. Mereka merasa kehausan, saudara. Mereka marah sama Musa. Mereka bersungut-sungut sama Musa. Sehingga pada akhirnya Musa, saudara, mulai emosi hatinya, saudara. Kita lihat ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara, dengarkan saya. Ya, kita tahu dari Bilangan 20 ayat 11 sampai 12, akhirnya Musa ditolak oleh Tuhan dan Musa tidak masuk menginjakkan kaki ke tanah Kanaan. Dia ditolak oleh Tuhan, saudara. Harun mati di padang gurun. Yang masuk ke dalam tanah Kanaan generasi lama adalah Yosua dan Kaleb. Mungkin kita berpikir loh, dosanya Musa ini apa, Pak? Kasihan loh Musa. Musa itu sudah 80 tahun menderita. 40 tahun diproses Tuhan di padang jadi gembala domba. 40 tahun dia memimpin orang Israel berputar-putar di padang gurun. Dia taat sama Tuhan. Masakan oleh karena satu ketidaktaatan Tuhan tolak Musa. Menurut Anda, kalau kita jadi Musa, Tuhan adil enggak? 40 tahun loh. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, Musa selalu lakukan. Tetapi satu ketidaktaatan yang dilakukan oleh Musa. Musa ditolak oleh Tuhan. Saudara, saya mau katakan, peristiwa Musa ini bukan peristiwa Musa mukul batu atau ngomongin sama batu, saudara. Bukan. Kalau Anda nanti baca, ceritanya Musa begini, saudara. Yang pertama, kesalahan Musa, dengerin saya. Kesalahan Musa ada 3. Kesalahan Musa ada 3. Yang pertama, dia mengata-ngatai umat pilihan Tuhan. Dengan berkata apa, saudara? Hai engkau umat yang, saudara. Murtad, durhaka. Terima kasih, saudara. Terima kasih Pak Rudi. Musa mengatai umat Israel pada waktu itu adalah, hai engkau orang-orang durhaka. Saudara bisa bayangin. Umat pilihan Tuhan. Umat yang dipilih dan dikhususkan untuk menjadi kepunyaannya Tuhan. Memang umat ini gak sempurna. Tapi Musa mengutuki umat pilihan Tuhan. Dengan mengatakan apa? Hai engkau orang-orang durhaka. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, dilakukan kesalahan Musa adalah begini. Musa berkata demikian kepada orang Israel pada waktu itu. Masakan kami harus melakukan mujizat untukmu. Ini kesalahan kedua Musa. Kenapa Musa mengatakan kami? Karena dia merasa Tuhan kalau tanpa Musa mujizat gak terjadi. Ini loh, hati-hati saudara. Masakan kami harus melakukan mujizat untuk kamu. Maka hati-hati kalau ada orang merasa berjasa dalam pelayanan, saudara. Wah pelayanan ini gak akan jalan kalau tanpa saya. Wah gereja ini kalau gak ada saya gak maju. Wah jelas lah saya memberikan persembahan paling banyak kok. Kalau gak ada saya tutup gereja ini. Hati-hati saudara. Artinya apa? Anda sedang naik menyaingi Tuhan. Dan itu kesalahan Musa. Seakan-akan mujizat Tuhan tidak terjadi kalau tanpa bantuan Musa. Musa mulai sombong, saudara. Dan yang ketiga, ketidaktaatan lahir. Karena apa saudara? Musa emosi, marah dengan Tuhan. Marah dengan orang Israel pada waktu itu. Musa tetap taat secara tindakan. Dia keluar, dia berkata kepada batu tapi juga dengan memukul batu karena amarah.
Air tetap keluar, mujizat tetap terjadi. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, kamu tidak percaya kepadaku. Saudara, ada ketaatan yang benar secara tindakan, tapi salah secara hati. Ada pelayanan yang benar secara di luar, tetapi tidak berkenan di dalamnya. Ya, mungkin engkau juga memberikan persembahan. Loh, saya kan taat memberikan persembahan, persepuluhan. Tapi dalam hatimu kau punya motivasi supaya Tuhan mengembalikan 30, 60, 100 kali lipat. Artinya engkau taat tapi hatimu gak benar. Ya, saya mengasihi kok Pak, saya membantu dia. Tapi dalam hatimu, besoklah aku punya masalah, tolong bantu non saya. Engkau taat tetapi hatimu tidak benar. Sama seperti halnya Musa, dia taat tapi hatinya sombong, hatinya penuh dengan amarah, hatinya penuh dengan kenajisan. Sehingga ketaatan itu tidak diperhitungkan Tuhan. Maka Tuhan tetap ngomong kepada Musa, engkau tidak percaya kepadaku. Ini dosanya Musa ini berat saudara yang terakhir ini. Sehingga Musa tidak diizinkan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Ia hanya diizinkan untuk melihat tanah Kanaan. Dan kita dapat melihat satu generasi mati, persoalannya sama, yaitu hati mereka. Tuhan mau mengembangkan mereka dari seorang budak menjadi tuan tanah. Tapi pada akhirnya karena ketidaktaatan dan ketidakberesan dalam hatinya, pada akhirnya satu generasi harus mati. Saudara, ketaatan yang benar di mata manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Artinya bukan apa yang kita lakukan, tetapi hatimu ini benar enggak? Kalau hatimu betul, motivasimu betul, saudara, maka Tuhan perhitungkan itu. Mungkin ketika engkau sedang benci sama saudaramu, firman Tuhan berkata, ampuni dia. Ya, aku taat, aku ngampuni pacarku, aku ngampuni suamiku, aku ngampuni istriku. Aku ampuni ya, sudah Pak, saya sudah ngampuni dia. Tapi hatimu belum ngampuni. Apakah ini masuk dalam ketaatan? Tidak. Hati-hati loh saudara. Tuhan mau bawa kita naik. Tapi terkadang motivasi hatimu yang membawa kamu turun. Ayo hari ini bereskan hatimu. Kalaupun taat, miliki motivasi yang murni. Engkau taat ke gereja. Cuma persoalannya, hatimu gimana ketika engkau datang ke gereja? Oh saya datang ke gereja Pak. Tapi juga sekalian lah cari-cari yang single-single gitu ya. Engkau datang ke gereja tapi hanya mencari tujuannya untuk mencari pasangan. Saya mau katakan Tuhan tidak berkenan atas kehadiranmu. Engkau nyembah Tuhan. Tapi hatimu, Tuhan jawaban doaku loh ya. Kalau nggak dijawab aku nggak mau nyembah Tuhan lagi. Maka Tuhan selalu melihat motivasi hati. Hari ini ayo belajar. Betul keselamatan hanya oleh karena iman. Tapi iman harus dibuai di dalam ketaatan. Ketaatan juga harus digerakkan dalam hati yang benar, saudara. Maka kita tidak akan mengalami pengembangan. Kalau yang pertama tadi, kita memiliki ketaatan yang setengah-setengah. Yang kedua, ketaatan tanpa iman. Yang ketiga, ketaatan tanpa hati yang benar di hadapan Tuhan. Jadi gimana Pak? Untuk kita mengalami pengembangan bersama dengan Tuhan. Jangan hemat. Artinya apa? All out sama Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, bagaimana saya bisa mengalami pengembangan bersama dengan Tuhan? Punya iman yang kuat, percaya, kenali siapa Tuhanmu. Di situ Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langitnya untuk memberkati kita. Ketika kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita dapat mengembang bersama dengan Tuhan? Miliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Miliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Jangan cari keuntungan ikut Tuhan. Jangan untung rugi ikut Tuhan. Ayo ikut Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Datang ibadah, cari wajah Tuhan. Memberkati, memberikan persembahan persepuluhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengampuni karena Tuhan telah mengampuni saya juga mengampuni orang lain. Karena Tuhan begitu baik bagi saya, maka saya juga mau mengampuni orang lain. Berikan motivasi yang murni, hati yang murni di dalam ketaatanmu. Maka saya yakin dan percaya Tuhan akan membawamu mengembang ke kanan dan ke kiri. Memberkati setiap apa yang kau kerjakan. Amin saudara, amin.
Maka hari ini janji Tuhan tergenapi atas hidupmu. Tergantung apakah engkau mau masuk dalam ketaatan. Katakan kanan kirimu, mau taat ya? Ya saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara dengarkan saya. Satu motivasi kita bisa berikan segalanya untuk Tuhan. Itu harus didasarkan dari apa yang Tuhan telah berikan bagi kita. Tuhan telah berikan segalanya. Bahkan anak yang paling dia cintai, dia berikan bagi kita. Dia berikan segalanya. Masakan hari ini kita hitung-hitungan sama Tuhan. Masakan hari ini kita gak mau all out sama Tuhan. Kita gak mau berikan semuanya bagi Tuhan. Saudara, gak usah takut rugi ikut Tuhan. Ketika kau berikan segalanya, mungkin di mata manusia itu rugi. Mungkin di mata manusia itu kebodohan. Tapi Tuhanmu adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Dia akan menggantikan itu semua. Tuhan akan bawamu dalam kemuliaannya. Maka hari ini ayo, bawa hatimu, pejamkan matamu. Arahkan mata rohmu kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku mau berikan semuanya. Aku mau percaya dengan iman. Sehingga aku memiliki hati yang beres di mata Tuhan. Tuhan hari ini kau lihat setiap umatmu. Mereka membawa hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Lihat hati mereka hari ini Tuhan. Kuasai kami saat ini. Sehingga berkat-Mu tercurah atas hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapa, Engkau mengenalku. Lebih dari siapapun dan Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Aku tidak peduli apa yang terjadi di masa laluku. Tapi Engkau tetap memilihku. Biarkah saat ini Engkau ubahkan kami. Dan menyempurnakan kami. Menjadi sesuatu yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Bapa. Bapa, Engkau mengenalku. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Dia tidak peduli masa lalu, tak peduli. Dia tidak peduli keadaanmu hari ini, tapi janjinya selalu ya dan amin atas hidup kita. Amin. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku berkatakan dengan iman, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar-Mu berharap. Ini aku percaya, aku berserah pada kita nyanyikan dari awal. Bapa, Engkau terlebih mengenal siapa kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tidak peduli masa lalu,
Hari ini kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau sedang membalut hati kami. Jangan ada amarah, jangan ada kepahitan. Jangan ada yang salah dalam hati kami Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni hati yang selalu tidak beres di hadapan-Mu. Sehingga membuat ketaatan kami menjadi sebuah ketaatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Percuma kami melayani, percuma kami ibadah, percuma kami baca firman. Kalau hati kami belum beres di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini jamah hati kami. Jika masih ada amarah, jika masih ada kepahitan, jika masih ada dendam, jika masih ada yang gak beres dalam hati dan pikiran kami. Tuhan dengan kekuatan-Mu bereskan dan ampuni kami. Sehingga di malam hari ini kami melepaskan itu. Kami mau mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Kami mau melepaskan kepahitan, kami mau melepaskan dendam, kami mau melepaskan amarah ini. Tuhan ubah hatiku, Tuhan balut hatiku, Tuhan ubah hatiku menjadi baru. Sehingga ketaatan yang aku lakukan adalah ketaatan yang menyenangkan hati Tuhan. Oh Tuhan, sehingga ketaatan yang aku lakukan adalah ketaatan yang all out di hadapan Tuhan. Malam hari ini Tuhan Engkau menikmati kami sebab kami berikan segalanya. Kami berikan hati kami berikan kekuatan kami berikan pikiran kami. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah. Oh Roh Kudus. Hari ini kami percaya janji-Mu terjadi atas kami. Engkau mengembangkan manusia rohani kami. Engkau mengembangkan berkat dalam hidup kami. Engkau mengembangkan urapan dalam hidup kami. Engkau mengembangkan panggilan-Mu dalam hidup kami. Tapi mulai terlebih dahulu dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Bahwa kami selalu mengiring-Mu. Bahwa kami untuk selalu setia bersama dengan-Mu Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus terjemahkan firman-Mu di sore hari ini. Sesuai dengan apa yang menjadi beban doa dan kebutuhan kami. Sehingga firman-Mu menjadi firman yang hidup. Nilai yang baru yang mengubahkan kehidupan kami. Sehingga hari ini kami menjadi orang yang taat akan kebenaran firman. Ketika kami belajar taat, maka hidup kami diubahkan. Sesuai dengan kapasitas-kapasitasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba mulai berhenti. Tapi Roh Kudus akan terus bekerja. Hamba menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Welcome home. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya Mahanaim Blessing Church. Kami menyambut Anda dengan penuh sukacita. Mari bertumbuh bersama dalam kelompok pemuritan keluarga untuk membangun iman kita di dalam Tuhan. Untuk jadwal sebagai berikut. Firman Tuhan berkata bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, di situ Tuhan hadir. Mari datang dengan iman dan dengan kerinduan membawa doa-doa kita dalam persekutuan doa Pondok Daud setiap Kamis pukul 7 malam. Bertempat di hall lantai 1 gereja. Shalom wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, mari bergabung dalam komunitas Wanita Bijak Mahanaim. Setiap hari Jumat ketiga pukul 6 sore, bertempat di hall lantai 1 gereja. Mari datang dengan hati yang terbuka untuk merasakan lawatan Tuhan. Berani tampil beda buat dunia? Kamu harus join sama komunitas Pro-M, profesional muda setiap Jumat keempat pukul 6 sore. Pro-M, masa muda kita untuk Tuhan. Hello teenagers and youth. Yuk bergabung dalam ibadah Youth Mahanaim kita setiap hari Sabtu pukul 4 sore. Kami tunggu kedatangan kalian ya.
Shalom Papa Mama, mari ajak putra-putri Anda bergabung dalam Mahanaim Sunday School pukul 7:30 pagi. Rasakan hadirat dan lawatan Allah dalam ibadah raya CKI Mahanaim Blessing Church. Ibadah raya sesi 1 pukul 7 pagi. Ibadah raya sesi 2 pukul 5 sore. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk ambil bagian dalam proyek pembangunan dan pengembangan CKI Mahanaim Blessing Church. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan persembahan, dapat melakukannya melalui amplop yang telah disediakan. Jika Bapak Ibu ingin memberikan melalui transfer, persembahan dapat disalurkan ke rekening pembangunan gereja yang tertera. Mari kita bersatu dalam dukungan dan doa agar setiap proses pembangunan ini berjalan dengan lancar dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian pengumuman Mahanaim Blessing Church Kediri. Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian pengumuman yang ditampilkan oleh tim multimedia. Dan ada beberapa pengumuman tambahan, tapi sebelum itu saya ingin mengetahui adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir boleh berkenan untuk mengangkat tangannya di sore hari ini? Ada yang baru pertama kali hadir? Puji nama Tuhan, ada 2 orang di sebelah kanan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara di depan belakang boleh berikan salam, berkatakan selamat datang. Puji nama Tuhan. Ya, saya mengucapkan selamat datang. Dan bagi Bapak Ibu yang boleh bersama-sama mengikuti ibadah di sore hari ini. Jika kehadirannya dalam rangka berlibur, doa kami dalam nanti kembalinya ke kotanya, Tuhan menyertai dan Tuhan menjaga. Ya, tapi kalau dalam kehadirannya belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami gereja ini membuka pintu selebar-lebarnya untuk dapat menyambut menjadi bagian besar, keluarga besar gereja ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, bertumbuh bersama di dalam iman. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang. Ya, saudara, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Ada 3. Yang pertama adalah wanita bijak, camp wanita bijak. Yang akan diadakan pada tanggal 7 sampai 9 Mei 2026. Tidak menginap, jadi acara ini biasanya diadakan dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Ada makan siangnya saudara, jadi Anda tidak perlu khawatir untuk kelaparan dalam acara ini. Sebab panitia totalitas dalam melayani Anda. Acara ini diadakan di restoran Pondok Kampung Nelayan, Jalan Singosari nomor 30 Kediri. Dan untuk acara camp wanita bijak ini dikenakan kontribusi biaya 400.000. Mungkin Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu, ini itu ibu-ibu ya. Mungkin ibu-ibu berkata, Pak saya mau ikut tetapi biaya kontribusinya terlalu mahal. Saudara, Anda tidak perlu khawatir. Yang penting Anda mau ikut. Dan seberapapun dana yang Anda miliki, maka nanti panitia akan menutupi kekurangannya. Anda tidak perlu khawatir. Ya, jadi artinya panitia dalam hal ini lebih memikirkan keikutsertaan Anda di dalam acara ini dibandingkan Anda harus terbatasi oleh biaya kontribusi. Jadi Anda tidak perlu khawatir, jika Anda rindu untuk mengikuti camp ini, Anda bisa mendaftarkan diri kepada Ibu Gembala Catherine ya, atau langsung saja kepada nomor kontak yang ada di depan ya Saudara. Tapi Anda tidak mungkin kelihatan karena terlalu kecil, jadi Anda langsung daftarkan diri saja langsung kepada Ibu Gembala. Lanjut, Saudara, dan di bulan April atau Mei Idul Adha ya? Mei, iya. Di bulan Mei nanti kita akan mengadakan bakti sosial. Kita akan mengadakan pembagian sembako kepada masyarakat yang ada di sekitar gereja. Ini adalah bentuk komitmen kita sejak awal. Bahkan sejak dari gereja yang di gereja yang lama, kita selalu berkomitmen untuk terus berkontribusi menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di sekitar. Nah, oleh sebab itu ada 70 pieces yang akan kita bagikan kepada masyarakat. Dan di dalamnya diantaranya adalah beras 5 kilo, mie 9 dus, gula salut 1 kilo, minyak 1 liter. Dan
update terbaru per sore ini adalah beras kurang 60 pieces lagi, gula kurang 60, minyak kurang 46, mie sudah tertutup. Jadi mie sudah terpenuhi semuanya. Jadi tinggal gula, minyak, dan beras. Jadi saya mengundang Bapak Ibu Saudara, ayo terlibat dalam pekerjaan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Anda belajar untuk menabur, baik dalam dana maupun dalam bentuk barang. Kalau Anda, Pak saya hanya bisa 1 kilo gula, tidak apa-apa, tidak perlu malu. Tuhan tidak melihat seberapa banyak apa yang kau berikan. Seperti tadi yang saya khotbahkan, Tuhan tidak melihat seberapa banyak apa yang kau berikan. Tapi Tuhan melihat hatimu dan Tuhan melihat kemampuanmu. Kalau kau berikan ini hanya untuk Tuhan, Tuhan ini sesuai dengan apa yang aku mampu, Tuhan perhitungkan itu saudara ya. Jadi tidak perlu takut. Tapi setidaknya ayo saya ajak. Engkau yang kuliah, engkau yang sekolah, karena ini masih bulannya masih lama. Ayo anak-anak sekolah belajar nabung dari uang sakumu. Ya, sisihkan, beli satu barang, mungkin satu minyak atau jangan beras lah mahal ya. Gula, berikan, belajar untuk menabur. Ya, dan ini melatih kita untuk jadi berkat bagi banyak orang. Ya, itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah, saudara, karena minggu besok adalah minggu kelima, maka ibadah hanya diadakan 1 kali saja di sesi yang pertama. Sekali lagi, karena besok minggu depan adalah minggu yang kelima, maka ibadah hanya diadakan 1 kali, yaitu di ibadah sesi pertama jam 7 pagi. Jadi untuk ibadah sesi yang kedua dialihkan, bukan diliburkan, dialihkan supaya nanti yang ibadah sesi kedua dapat mengenal jemaat-jemaat yang biasanya datang sesi yang pertama. Jemaat sesi yang pertama dapat mengenal ibadah jemaat-jemaat yang datang dalam sesi yang kedua. Sehingga ada kesatuan dan kerukunan di dalamnya. Jadi tolong sebarkan, ajak teman-teman, ajak saudara-saudara untuk dapat hadir bersama-sama untuk menikmati ibadah di minggu yang kelima besok. Itu saja pengumuman yang boleh saya sampaikan. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu nyata bagi kami. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu kepada ibadah kami dari awal, pertengahan, kepada akhirnya. Tuhan, hari ini Engkau menikmati kami dan kami menikmati Engkau. Kami berjumpa dengan wajah-Mu dan Engkau berjumpa dengan hati kami. Dan biarlah ibadah di sore hari ini adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Engkau melihat kami umat-Mu datang mempersembahkan hidup kami yang kudus, berkenan, yang menyukakan hati Tuhan. Kau menikmati penyembahan kami di sore hari ini. Dan kalaupun saat ini Tuhan,
Kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau jagai sertai kami di perjalanan hingga sampai ke rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Jika ada di antara kami yang akan pergi keluar kota, pulang ke tempat kami asal, ataupun dari umatmu yang dari luar kota menuju ke kota Kediri, lindungi perjalanan mereka sampai kembalinya ke tempat semula dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun, dipenuhi dengan damai, dipenuhi dengan sukacita. Hari ini kami juga berdoa untuk setiap umatmu yang mengalami sakit penyakit, terutama bagi penatua kami Bapak Hari yang saat ini sakit yang belum bisa hadir. Tuhan, oleh karena bilur-bilur tubuhmu yang sakit saat ini mengalami kesembuhan, mujizat Tuhan terjadi. Virus, bakteri, pilek, apapun itu, semuanya hari ini dipulihkan. Jemaat mengalami kesehatan, mujizat Tuhan terjadi. Minggu depan mereka dapat datang untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini sebelum kami pulang, kami juga rindu menabur, memberikan yang terbaik bagi Engkau. Saudara, angkat amplop persembahanmu di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini Engkau melihat setiap umatmu yang mengangkat korban persembahan mereka di hadapan. Mereka belajar memberi yang terbaik karena Tuhan telah beri yang terbaik. Bahkan anakmu yang tunggal Kau berikan bagi kami. Oleh sebab itu kuduskan setiap korban persembahan yang akan mereka tabur. Biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang mereka persembahkan melalui gereja ini, pekerjaan Tuhan semakin dinyatakan. Gereja ini jadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya bahwa berkat-Mu dalam kehidupan kami berlimpah-limpah. Dan kami siap untuk menerima berkat-Mu. Angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Dengan otoritas daripada surga. Sekarang terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, penghiburan, kekuatan, hikmat dari Allah Roh Kudus. Menyertai hidupmu, menyertai rumah tanggamu, menyertai pekerjaanmu, menyertai pendidikanmu, masa depanmu. Apapun yang kau perbuat, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Pulanglah dengan damai, pulanglah dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama di sore hari ini kita ucapkan 5 kepastian hidup orang percaya. 5 kepastian hidup orang percaya. 1. Hidupku dicintai oleh Tuhan. 2. Hidupku diciptakan secara dahsyat dan ajaib. 3. Hidupku diberkati tanpa batas. 4. Hidupku diprogramkan untuk berkemenangan. 5. Hidupku memiliki pengaruh yang positif kemanapun aku berada. Apa yang kami katakan terjadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat dari minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.